pemerintah pusat sebelumnya. Pada pertemuan tersebut, pembahasan percepatan penanganan dan pencegahan COVID-19 menjadi skala prioritas pemerintah Kabupaten Agam. Pemerintah Kabupaten Agam menggelar rapat Musrembang 2021 melalui video conference atau telekonferensi. Terobosan ini diklaim perdana di Sumatera Barat sebagai salah satu langkah antisipasi pencegahan penyebaran COVID-19 dari peserta rapat, dengan harapan tetap menjalankan roda pemerintahan tanpa mengurangi semangat kerja jajarannya. Bupati Agam Indra Chatri mengatakan kebijakan itu disesuaikan dengan arahan pemerintah pusat yang melarang untuk melakukan rapat secara tatap muka. Dengan demikian perlu inovasi untuk tetap eksis dan aktif melaksanakan pembangunan, pembahasan program kerja dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi. Kegiatan diawali pembahasan Musrembang 2021 berdasarkan evaluasi tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam menurun, dan isu daerah tersebut hampir sama dirasakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat lainnya. Penurunan pertumbuhan Kabupaten Agam terdapat pada jasa pendidikan, pertanian, dan industri. Kondisi kedepannya dipastikan semakin parah karena dampak musibah COVID-19. Agar tidak semakin parah lagi, harus ada terobosan pencegahan. Berbagai kebijakan harus dioptimalkan agar bisa melawan penyebaran COVID-19. Kebijakan pertama yaitu menghimbau seluruh masyarakat menahan diri untuk keluar rumah, meminta setiap individu meningkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup dan mengkonsumsi makanan bergizi. Agar kebijakan tersebut dapat terrealisasi, pemerintah Agam telah menganggarkan 12 miliar untuk penanganan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Kita minta memang lockdown, tapi kita kan tidak bisa, kita terkait dengan kebijakan nasional, kebijakan di tingkat provinsi. Ini berbahaya, nggak bisa main-main ini. Ya, berbahaya, nggak bisa main-main. Ya. Makanya pergerakan itu. Nah, kemarin saya sampaikan juga, ya, mungkin pesawat kita tahan. Tapi yang lewat ferry, coba ferry yang dari Jakarta, sekali naik ferry berapa orang? Itu nyebar. Nah, naik bus, selama di bus, naik mobil. Nah, ini berbahaya. Nah, makanya saya kepada masyarakat saya memproteksi, melindungi masyarakat kita yang bisa, menghimbau, melindungi, ya. Nah, tapi peluang ada yang mengantarkan dan ada yang menjemput itu. Saya tahu, ya, kalau pegawai kita, masyarakat kita yang sudah terlanjur pulang, ada yang sekolah di Bandung, ada yang sekolah di Jogja, dia pulang itu lockdown dulu di rumah, ya, isolasi dulu di rumah. Nah, tapi yang lain kan tidak bisa, ya. Nah, misalnya kita sudah lakukan yang masuk ya ke Sumatera Barat, masuk di BIM, oke, apa itu? Tes suhu itu kalau dia sudah kontaminasi. Tapi kalau dalam taraf inkubasi kan tidak bisa kelihatan. Atau mungkin dia itu sehat, tapi dia baru saja menempel di tangannya corona itu, COVID-19 itu. COVID-19 itu mana? Nah, ini berbahaya, ya. Indra Chatri menambahkan selain mendapat subsidi dari pemerintah nantinya, masyarakat harus tetap bisa mandiri, terutama memenuhi kebutuhan sandang pangannya sendiri. Sesuai program Agam Menyemai, masyarakat diminta kembali menanam sayur mayur di pekarangan rumah. Pemerintah Nagari juga diminta proaktif membantu masyarakat, mengakomodir kebutuhan setiap rumah tangga melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Bupati Agam juga meminta seluruh sekolah menghentikan segala biaya pendidikan untuk sementara waktu. Kondisi yang serba sulit ini dihindari pengeluaran biaya seminim mungkin, sehingga masyarakat dapat bertahan lebih lama menghadapi musibah ini. Menyangkut dengan kesiapsiagaan kita dalam masa tanggap darurat Corona COVID-19 ini di Kabupaten Agam, yang pertama, beberapa hari yang lalu kita juga sudah membuat imbauan-imbauan kepada masyarakat yang
menyangkut dengan menghindari pertemuan-pertemuan, lalu menghindari keramaian-keramaian, dan kita minta dari 1 minggu yang lalu agar masyarakat kita memang betul-betul menahan diri untuk di rumah, berdiam diri untuk di rumah. Karena apa? Karena Kabupaten Agam insya Allah sampai saat sekarang, apalagi waktu itu dulu, kita belum ada suspek pada saat itu. Namun persoalannya kita kan nggak tahu siapa yang mengantar, siapa yang menyebut, ini nggak tahu kita. Teman-teman, yang kedua, posisi Kabupaten Agam itu posisi silang, baik dari daerah Riau mau ke Padang, daerah Sumatera Utara mau ke Padang, itu di bagian timur, kemudian dari baratnya dari Padang ke Pasaman Barat dan lain-lain. Jadi dia berada pada posisi silang yang banyak dilewati oleh orang dari jalur darat. Makanya kita selalu siap siaga untuk itu. Berproduksi, benar kan nggak bisa bekerja. Lalu hasil pertanian anjlok sekarang ini, anjlok sekali. Nah, kita akan mengambil kebijakan, tadi juga sudah diarahkan Pak Bupati, ini akan kita beli, lalu kita lakukan operasi pasar. Kita amankan produk kita, lalu kita lakukan operasi pasar dengan mengantar, kalau perlu diantar sampai ke titik-titik terdekat dari rumah mereka. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Martia Swanto menambahkan, untuk melancarkan instruksi Bupati Agam telah disusun sejumlah langkah kerja. Pertama, membentuk tim khusus yakni gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Agam. Selain menangani masyarakat yang berada di Kabupaten Agam, Ketua Tim Gugus Tugas juga wajib membantu mahasiswa yang ada di luar daerah, membantu biaya hidup dan perkuliahannya agar tidak menderita dan sengsara di perantauan. Agar penanggulangan pasien COVID-19 dan PDP memadai, pemerintah juga melakukan peningkatan sarana dan prasarana RSUD Lubuk Basung, serta pembangunan 3 gedung baru dan 3 unit ruang isolasi khusus. 3 ruang isolasi itu berguna untuk daya tampung maksimal 15 orang sebagai antisipasi jika ada warga terjangkit COVID-19. Demikian laporan Rudi Yudhistira dari Agam, TVRI Sumatera Barat. Dan saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat.